Alif mempersembahkan 12 tanda Anda tidak boleh mempercayai seseorang. Kepercayaan adalah komponen penting dari setiap hubungan. Kemampuan untuk mempercayai orang lain memengaruhi bentuk komunikasi Anda, perasaan Anda tentang mereka, dan seberapa terbuka Anda untuk berbagi hal-hal penting dengan mereka. Itu bahkan memengaruhi jumlah waktu dan upaya yang ingin Anda investasikan dalam hubungan tersebut. Sayangnya, tidak semua orang bisa dipercaya. Beberapa orang hanyalah berita buruk, dan jika Anda tidak ingin terluka, Anda harus dapat mengenalinya sebelum terlambat. Dan sementara beberapa tanda lebih jelas, seperti menipu atau mengingkari janji, yang lain tidak selalu begitu mudah. Baik Anda melihat orang asing, kolega, teman, atau calon pasanganmu. Di video kali ini admin akan membahas beberapa hal yang dapat mengindikasikan bahwa mereka mungkin tidak layak untuk kamu percayai. Yang pertama, mereka sangat menawan. Jika seseorang tampak sempurna atau sepertinya mereka terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ada peluang bagus, mereka tidak otentik. Dan itu karena pesona adalah alat yang suka digunakan para manipulator untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang. Dan terkadang, sulit untuk mengatakan apakah seseorang itu asli atau hanya ingin menggunakan Anda untuk keuntungannya sendiri. Ketika seseorang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian Anda dan memberi kesan yang baik pada Anda, kemungkinan besar mereka mencoba menyembunyikan sesuatu atau tampil lebih menyenangkan daripada mereka sebenarnya. Yang kedua, mereka adalah korban atau pahlawan di setiap cerita. Jika seseorang selalu menjadi korban atau pahlawan dari cerita mereka sendiri, kemungkinan besar mereka memainkan peran yang tidak sesuai dengan siapa mereka sebenarnya. Orang-orang ini mencoba membuat Anda merasa kasihan pada mereka, atau mencoba membuat diri mereka terlihat baik. Mereka cenderung licik dan memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Ketika seseorang secara konsisten menempatkan dirinya dalam sudut pandang positif dan orang lain dalam sudut pandang negatif, mereka biasanya berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa mereka benar. Saya tidak mengatakan ada yang salah dengan menjadi korban atau pahlawan dalam beberapa situasi. Hanya saja jika Anda menemukan diri Anda dalam percakapan di mana seseorang selalu menjadi salah satu dari hal-hal itu akan menimbulkan tanda bahaya. Yang ketiga, mereka cepat menghakimi tetapi lambat memuji. Jelas, kita semua menilai orang sampai batas tertentu. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari pola dalam berbagai hal dan kemudian mengkategorikannya. Namun, mereka yang cepat menilai dan lambat memuji, cenderung memiliki pandangan negatif terhadap kehidupan secara umum, dan sering melihat orang lain sebagai pesaing. Mereka tidak terlalu berempati atau penyayang, yang berarti mereka tidak akan menjadi pendengar yang baik atau pandai memahami perspektif orang lain. Pola pikir ini bisa menjadi racun dalam hubungan apapun karena membuat orang tersebut sulit menerima kesuksesan dan kegagalan Anda sebagai bagian dari pengalaman bersama. Mereka selalu mencari kesalahan Anda, daripada melihat apa yang telah Anda lakukan dengan baik. Yang keempat, mereka membesar-besarkan dan menceritakan setengah kebenaran. Anda tahu bagaimana kelanjutannya. Anda sedang bercakap-cakap dan orang lain mengatakan sesuatu yang membuat Anda berkata, "Tunggu, apa?" Anda tidak dapat mengetahui apakah itu sesuatu yang mereka katakan atau lakukan yang tidak cocok, atau jika ada sesuatu tentang nada suara mereka yang terdengar aneh. Ketika ini terjadi, biasanya karena orang tersebut mengatakan setengah kebenaran dan cenderung melebih-lebihkan. Setengah kebenaran adalah pernyataan yang secara teknis benar, tetapi detail penting diabaikan. Berlebihan serupa, ini termasuk elemen yang sebenarnya, tetapi mereka tidak proporsional. Beberapa orang hanya berbohong di luar sana, sementara yang lain lebih halus dengan ketidakjujuran mereka. Jika Anda mulai melihat sesuatu yang aneh tentang cerita atau perilaku mereka, inilah saatnya untuk mulai mempertanyakan apa yang mereka katakan dan lakukan. Yang kelima, mereka menyatakan penghinaan sebagai lelucon. Ada perbedaan antara lelucon dan hinaan. Jika seseorang menghina Anda, mereka tidak bercanda dengan Anda, mereka jahat. Ini biasanya merupakan tanda bahwa mereka tidak menghormati Anda, atau perasaan Anda, atau yang mereka pikirkan, mereka lebih unggul dari Anda. Sedikit sarkasme adalah satu hal, tetapi jika Anda secara teratur dihina dan bahkan tidak dianggap sebagai penghinaan, itu pertanda buruk. Jika seseorang mengolok-olok Anda, bahkan bercanda
Mereka mungkin tidak memikirkan yang terbaik untuk Anda. Mereka hanya berusaha membuat diri mereka merasa lebih baik dengan menjatuhkan Anda. Tanyakan pada diri Anda apakah orang ini sengaja membuat Anda merasa tidak enak atau mencoba untuk bangkit dari Anda. Jika demikian, mungkin yang terbaik adalah memotongnya. Sepertinya mereka tidak sepadan dengan usahanya. Yang keenam, mereka tidak dapat menerima bahwa orang lain memiliki pendapat. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana seseorang mencoba membuktikan bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya yang penting, atau mereka memberitahu Anda apa yang harus dipikirkan, itu adalah tanda bahaya besar. Tidak ada yang salah dengan memiliki pendapat yang kuat, tetapi Anda harus merasa nyaman membagikan pemikiran dan ide Anda sendiri tanpa khawatir dihakimi atau dikritik karena mereka. Jika seseorang terus-menerus meremehkan Anda atau menutup Anda, mereka mungkin tidak boleh dipercaya. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa pendapat mereka adalah fakta, dan mereka mengabaikan yang lainnya. Mereka biasanya licik dan suka mengontrol dan ingin semua orang setuju dengan mereka dan berpikir seperti mereka. Yang ketujuh, mereka mengabaikan batasan Anda. Kepercayaan dibangun di atas rasa hormat dan pengertian. Jadi, jika seseorang tidak menghormati batasan Anda dan ingin melewatinya, itu bukan pertanda baik yang akan datang. Anda adalah satu-satunya orang yang harus dapat menetapkan batasan dari apa yang Anda rasa nyaman terkait dengan ruang pribadi, properti, dan hubungan Anda dengan orang lain. Jika seseorang mendorong Anda untuk melakukan sesuatu, Anda merasa tidak nyaman atau membuat Anda merasa tidak enak karena mengatakan tidak, itu berarti mereka tidak terlalu peduli dengan Anda, dan itu bukanlah situasi yang sehat bagi siapapun yang terlibat. Yang kedelapan, mereka membuat alasan untuk perilaku mereka. Orang yang dapat dipercaya mengakui kekurangan dan kekurangan mereka dan bertanggung jawab mereka. Mereka juga menerima kritik tanpa bersikap defensif atau marah. Jika seseorang selalu membuat alasan mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu atau mereka membelokkan kesalahan kepada orang lain, itu karena mereka tidak dapat mengidentifikasi kesalahan apapun dalam perilaku mereka sendiri. Orang seperti ini hanya menjaga dirinya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan pikiran dan perasaan Anda. Yang kesembilan, mereka tidak pernah memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang orang lain. Anda bisa tahu banyak tentang seseorang dengan cara mereka berbicara tentang orang lain. Dan sementara ada banyak apel buruk di luar sana, ketika seseorang hanya melihat yang terburuk pada orang lain, itu pertanda buruk. Lagi pula, jika mereka tidak pernah memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang orang lain, mereka sendiri mungkin tidak terlalu disukai. Jadi, jangan percaya pada orang yang terus-menerus menjelek-jelekkan orang lain. Anda bisa yakin mereka juga tidak mengatakan hal baik tentang Anda. Yang ke-10, mereka memiliki cara membuat Anda merasa seperti Anda berhutang pada mereka. Taktik yang sangat manipulatif ini dapat membuat orang lain tampak melakukan sesuatu yang baik untuk Anda padahal mereka hanya mencoba mengeluarkan sesuatu dari Anda. Mungkin sulit untuk mengenali perilaku ini pada awalnya karena orang yang melakukannya seringkali sangat pandai membuat motifnya tampak murni. Mereka tampil tanpa pamrih dan perhatian padahal sebenarnya, mereka hanya berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan dari situasi tersebut. Orang yang cenderung membuat orang lain merasa berhutang budi kepada mereka adalah orang yang suka mengontrol setiap keadaan. Mereka ingin tahu bahwa mereka lebih unggul dan tidak peduli dengan perasaan atau keinginan Anda. Mereka ingin merasa seperti mereka memegang kendali. Yang ke-11, mereka terlalu melindungi privasi atau masa lalu mereka. Ada banyak alasan orang melindungi privasi atau masa lalu mereka. Misalnya, seseorang mungkin sedang dalam proses transisi hidup yang signifikan dan belum ingin memberitahu orang lain tentang hal itu. Atau mungkin mereka telah melalui beberapa hal yang sangat sulit dan tidak ingin menghidupkannya kembali. Juga, ada hal-hal tertentu yang lebih baik dirahasiakan. Namun, jika seseorang sangat berhati-hati tentang apa yang mereka ungkapkan tentang diri mereka sendiri, mungkin ada masalah yang harus Anda waspadai. Maksud saya, jika mereka tidak mau berbagi tentang diri mereka sendiri, bagaimana Anda bisa mempercayai mereka? Yang ke-12, lingkaran sosial mereka cukup banyak berubah. Wajar jika beberapa teman datang dan pergi sepanjang hidup, tetapi jika seseorang memiliki sahabat baru setiap bulan,
itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak dapat dipercaya seperti yang Anda kira. Mereka tentu tidak terlalu setia atau dapat diandalkan, dan mereka mungkin rentan terhadap drama. Jika seseorang terus-menerus mengubah lingkaran pertemanannya, itu mungkin karena mereka tidak dapat berkomitmen pada salah satu dari mereka. Dan itu berarti mereka mungkin juga tidak dapat berkomitmen kepada Anda. Sangat penting untuk bisa mempercayai orang, tetapi penting juga untuk tidak percaya secara membabi buta. Pada akhirnya, Anda harus menilai karakter seseorang, dan tanda-tanda ini pasti menimbulkan kekhawatiran dan membuat Anda mempertanyakan motif dan niat mereka. Nah, itulah 12 tanda Anda tidak boleh mempercayai seseorang. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, untuk video baru setiap minggunya.